إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون أحبتي في الله، عافاني الله وإياكم، اتقوا الله تعالى في السر والعلن. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepadanya di dalam keramaian ataupun saat sendirian. Karena takwa mendatangkan kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuknya jalan keluar dari seluruh permasalahannya, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seluruh urusannya penuh dengan kemudahan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan membesarkan pahala-pahalanya. Dan takwa adalah fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur, mengerjakan apa saja yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala
dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Sebelum khatib menyampaikan khutbah pada kesempatan kali ini, khatib ingin memperingatkan kepada kaum muslimin, laki-laki baligh berakal selain wanita yang haid dan nifas dan dia muqim, diwajibkan atasnya salat Jumat. Salah satu kekeliruan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin di zaman sekarang, dan ini menyebabkan kemunduran bagi kaum muslimin, kehinaan di hadapan para musuh kaum muslimin, adalah tidak bersegera menghadiri salat Jumat. Salat Jumat dihadiri saat khatib sudah naik ke atas mimbar, padahal bersegera pergi ke masjid untuk mengerjakan salat Jumat mendapatkan pahala yang besar. Salah satu di antaranya adalah diampuni dosa-dosanya selama sepekan. Kemudian peringatan yang kedua bagi kaum muslimin yang menghadiri khutbah Jumat dan salat Jumat adalah mendengarkan khutbah Jumat lebih wajib daripada menyelesaikan mendengarkan azan Jumat. Apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, kemudian sudah mengucapkan salam, dan para saudara-saudara kaum muslimin baru datang, maka hendaklah bersegera mengerjakan salat tahiyatul masjid dan diringkas, tidak menunggu azan sampai selesai, karena mendengarkan khutbah lebih afdal daripada mendengarkan azan pada saat demikian. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Mohon khutbah Jumat kali ini didengarkan dengan baik-baik, didengarkan dengan seksama, karena mungkin ada di antara yang hadirin tidak bisa hadir ke majlis ilmu, ke pengajian-pengajian di malam-malam hari, di hari-hari biasa. Dia cuma punya satu saja majlis ilmu yang wajib dihadiri oleh setiap laki-laki dengan semua alasan dari kita. Maka diharapkan didengarkan dengan seksama dan jangan tidur, karena tidur termasuk kelalaian, dan kelalaian tidak mendatangkan pahala khutbah Jumat dan salat Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man lagha fala jum'ata lah." Siapa yang berbuat sia-sia, tidak ada pahala Jumat atasnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fala jum'ata lah." Tidak ada pahala Jumat dia sama sekali yang berbuat sia-sia saat khutbah Jumat dan salat Jumat. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Adapun tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah as-sadaqatu burhan, sedekah, infak, menjalankan harta di jalan Allah adalah bukti keimanan. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kalau kita berbicara tentang ibadah, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penghinaan diri kita kepada Allah disertai dengan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah yang disebut dengan ibadah qauliyah, ibadah yang berupa ucapan seperti membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, beristighfar, memberi nasihat, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ada ibadah yang berkaitan dengan
perkara qalbu seperti bersyukur, bersabar, tawakal, rasa harap, rasa takut, rasa cinta, ikhlas. Itu ibadah-ibadah qalbu. Di dalam qalbu kita gerakkan. Ada ibadah-ibadah yang dilakukan dengan lahiriah seperti sholat, puasa, zakat, berhaji. Maka yang kita bicarakan sekarang adalah salah satu jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang hukumnya wajib disebut dengan zakat dan infak, atau yang hukumnya sunnah disebut dengan sedekah. Ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Infak, zakat, sedekah adalah disyariatkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, bersedekahlah, infakkanlah dari harta-harta yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa bersedekah hukumnya wajib, terutama zakat dan infak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa zakat, infak, sedekah mendatangkan keutamaan yang sangat luar biasa di dalam agama Islam. Di antara keutamaannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifu." Apa saja yang kalian nafkahkan, sedekahkan, maka Allah pasti langsung memberikan gantiannya. Lihat di situ ketika Allah berfirman fahuwa yukhlifu, maka Allah yukhlifu adalah kata kerja yang sedang terjadi, present. Jika diletakkan dalam jawaban sebuah syarat, maka menunjukkan kepada keniscayaan dan kelangsungan, pasti Allah ganti. Kemudian yang bersedekah, apa saja di sini menunjukkan bahwasanya sedekah, infak bukan hanya untuk orang yang diluaskan rezekinya, bahkan semakin dia bersedekah dalam keadaan yang sempit, dalam keadaan yang sulit, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyus sadaqati a'zamu ajran? Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta saddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Engkau bersedekah dalam keadaan engkau sedang sehat, dalam keadaan engkau sedang ingin sesuatu dari dunia ini, takut miskin dan ingin kaya, maka itulah sedekah yang paling afdal. Dalam riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya sedekah apa yang paling besar pahalanya, beliau menjawab, juhdun muqil, sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan susah payah dengan harta yang sedikit. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna anfiq Bilalan, wahai Bilal, bersedekahlah. Bilal seorang mantan budak yang miskin. Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Bilal, anfiq Bilal, wahai Bilal, bersedekahlah. Wala takhsha min dzil arsy iqlalan, dan janganlah
engkau takut kepada Allah yang memiliki arsy, akan habisnya hartamu. Semakin disedekahkan harta, semakin akan berbuah harta tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai' fahuwa yukhlifuh." Apa saja yang kalian sedekahkan, maka Allah langsung pasti akan menggantinya. Ini senada dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, sedekahkan hartamu, aku akan ganti hartamu. Kemudian juga sini senada dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat doa malaikat yang setiap pagi turun berdoa, Allahumma a'ti munfiqan salafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah gantiannya. Yang tidak bersedekah juga didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya kehancuran terhadap hartanya. Dan zaman orang-orang bakhil sudah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ala inna ba'dakum zamanun 'adud." Ketahuilah, sesungguhnya setelah kalian ada zaman yang orang-orang sulit untuk bersedekah. Tara al-musira ya'addu ala yadayhi hadar al-infaq. Kalian akan lihat orang-orang kaya, orang-orang yang diluaskan rezekinya, dia akan menahan tangannya, dia tidak mau bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Terutama di zaman sekarang, di hari-hari ini, kaum muslimin yang berada di negeri Palestina, terutama di kota Gaza, mereka sangat membutuhkan infak, sedekah dengan harta kita. Dan harus diketahui baik-baik, 7 ayat di dalam Al-Quran berbicara tentang berjihad di jalan Allah. Didahulukan jihad dengan harta. Alladzina jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Perhatikan, cek saja Al-Quran, tidak ada berjihad kecuali didahului dengan harta sebelum dengan nyawa. Maka sekarang waktunya untuk menyerahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema khutbah ini, as-sadaqah burhan, sedekah, infak, zakat adalah bukti nyata iman. Karena iman tidak mengharap apa-apa. Saya mensedekahkan harta saya yang sudah lama saya simpan, yang sudah lama saya rahasiakan, saya sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي المسلمون، اتقوا الله تعالى في السر والعلن. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ahibatil muslimun, jangan tunda-tunda sedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Kemudian beliau menjawab dengan jawaban yang bukan sedekah tentang berapa banyak, berapa jumlahnya, tidak. Beliau mengingatkan sedekah yang paling afdal, paling besar pahalanya. Kata beliau, "Anta saddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina." Engkau bersedekah dalam keadaan sehat. Biasanya orang sehat macam-macam pikirannya, ingin ke sana, ingin beli ini, ingin makan ini, ingin minum ini, ingin liburan ke sana, maka akhirnya dia bakhil untuk bersedekah. Beda dengan orang yang sedang sakit, tidak banyak pikiran, paling setelah ini saya mati. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersedekahlah saat engkau sehat, dalam keadaan engkau bakhil, takut miskin, ingin kaya. Kemudian beliau bersabda, "Wala tulhil," jangan tunda-tunda sedekah. Kenapa wahai Rasulullah? Karena kematian tidak ada yang tahu. Hatta idza balagatil hulqum faqala kana li fulan kada, li fulan kada. Jangan engkau tunda-tunda sedekah sampai jika nafasmu sudah di tenggorokan, maka baru dia mengatakan, nanti sedekahkan hartaku untuk ini, nanti sedekahkan hartaku untuk ini. Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan, jika seorang sudah dalam keadaan sekarat, hilang akalnya, hilang, dia sudah tidak waras, tidak sadar karena sekaratnya, maka ucapan sedekahnya tadi tidak dianggap dan tidak diasi sebagai sebuah sedekah, dijadikan hanya sebagai harta waris. La tumhil, jangan tunda-tunda sedekah. Sungguh orang yang mau meninggal akan berkata, la in akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Ya Allah, tunda umurku walau sebentar. Untuk apa? Agar aku bisa bersedekah, sehingga aku bisa beramal saleh. Sedekah yang akan seseorang bercita-cita saat dia dalam keadaan sekarat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي غزة خاصة. يا الله يا قوي يا عزيز أنجِ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي غزة خاصة. Yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha kuasa, selamatkanlah kaum muslimin yang lemah di negeri Palestina, terutama di kota Gaza. Selamatkanlah kaum muslimin yang lemah di negeri Palestina, terutama di kota Gaza. Ya Qawiyyu ya Aziz, Allahumma il'anil yahud al-ghasibin al-muhtallin as-sahayina. Ya Allah, wahai yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha membalas dendam, laknatlah kaum Yahudi Zionis, penjajah,
kaum Yahudi Zionis penjajah, laknatlah wahai yang maha kuat. Allahumma dammirhum, Allahumma dammirhum tadmira. Ya Allah, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Allahumma qtulhum badada. Ya Allah, habiskan mereka sehabis-habisnya. Wala tughadir minhum ahada, jangan sisakan mereka seorang pun. Allahumma shtut alaihim wa'adaka waj'alha alaihim sinina kathni Yusuf. Allahumma, ya Allah, wahai yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha kuasa, pemilik langit dan bumi, berikan mereka kepada Yahudi Zionis kesulitan dan buatlah mereka kekeringan seperti di zaman Nabi Yusuf 7 tahun kekeringan. Allahumma unzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wa ansur alaihim wa ansurna alaihim. Ya Allah, yang menurunkan Al-Quran, yang mendatangkan awan, yang menghancurkan musuh, hancurkanlah musuh-musuh kaum muslimin, terutama yang ada di negeri Palestina dan Gaza. Ya Qawiyu ya Aziz, Allahumma al'anil yahud al-ghasibin al-muhtallin as-sahaina. Ya Allah, laknatlah kaum Yahudi Zionis, laknatlah mereka dengan laknatmu yang paling besar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.